Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, luar biasa ya. Saya mohon maaf yang duduk di luar. Ini kursinya sudah dimaju ya. Ya, saudara berdoa supaya pembangunan gedung gereja kita cepat selesai ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya yakin kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Ya, tadi ada lagu ya. Mengikut Yesus keputusanku. Ada seorang misionaris, dia datang ke satu desa di negara itu, bukan negaranya, dia nyanyi lagu ini ya. Kemudian Pak Lurahnya datang, ya tokoh-tokoh masyarakat datang, terus mereka bilang, kamu masih mau ikut Yesus? Iya, dia nyanyi, istrinya dibawa, saya akan bunuh istrimu. Ini kisah nyata yang kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, di depan suaminya yang masih nyanyi lagu mengikut Yesus keputusanku, dipancung kepala istrinya. Dia bilang masih mau ikut Yesus? Iya. Dia bilang ku tak ingkar. Dua anaknya dibawa di depannya. Kamu masih mau ikut Yesus? Dia bilang salib di depan, dunia di belakang. Dibunuh dua anaknya. Dia masih nyanyi lagu mengikut Yesus keputusanku. Saudara, terakhir, kamu juga. Dia masih nyanyi lagu ini sementara nyanyi dia dipancung. Saudara, berapa hari kemudian, ya Pak Lurahnya ketemu Yesus sendiri. Dan dia bilang, saya sudah ketemu Tuhannya yang kita bunuh. Saudara, kemudian terjadi kegerakan. Satu desa itu dimenangkan untuk Tuhan. Ya saudara-saudara, ada saatnya. Mungkin saudara dan saya hari ini mengalami sesuatu yang tidak baik. Percayalah, Yesus tetap baik buat saudara dan saya. Ya saudara-saudara, dia sudah berikan segalanya buat kita. Kadang kita ini terlalu berhitung. Ya, bulan lalu saya pulang dari Israel. Setiap ke lokasi ini, saya selalu menangis. Saya selalu bilang, Tuhan, saya ini banyak salah. Tapi tolong jangan sampai saya nyalibkan Tuhan yang kedua kali. Saudara, ini lokasi asli di mana Tuhan Yesus waktu di penjara. Semalam itu karena musim dingin, Yesus dihajar, dipukul, ditelanjangi, dan Yesus di tempat yang gelap itu. Dia semalam hanya untuk mengasihi saudara dan saya. Ya, sekarang di sebelahnya sudah ditemukan juga tempat penyiksaan Yesus. Jadi Yesus diikat, dihajar. Ya, orang Jawa bilang darahnya ini moncrot sampai ke dinding dan sudah dites DNA. Memang itu benar darahnya Yesus. Dia hanya berkata, ampuni Tuhan, mereka tidak tahu yang diperbuat. Hanya mengasihi saudara dan saya. Mari kita lihat tayangan berikut ini ya. Di lokasi yang asli ini saudara. Nah ini saudara ya. Ini masih asli. Nah ini dari atas ini Yesus diturunkan ini ya ke bawah. Nah kemudian di tempat yang gelap inilah Yesus dipenjara semalam ya. Nah di sebelah ini ada tembok. Nah di situ Yesus disiksa saudara ya. Di sebelahnya. Saudara berkomitmen, berjanjilah dengan diri saudara kepada Tuhan bahwa hari ini kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah ini saudara ya, makanya kenapa seringkali saya bilang ayo jemaat bisa ikut ke Israel. Mungkin saudara dulu dengar, sekarang melihat apa yang Yesus lakukan.
itu terus mancap di pikiran hati kita. Dan kita bisa punya komitmen janji dengan diri kita. Bahwa saya ingin berkenan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah hari ini mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Kondisi saudara dan saya sebelumnya bagaimana dan karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus kita hari ini bisa diselamatkan. Kita baca dulu ya Roma 3 ayat 23. Ya mungkin ada banyak ayat yang akan saya baca. Saudara firman Tuhan bilang karena semua orang telah jadi sudah melakukan. Telah apa saudara? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap saudara dan saya kita pernah berdosa dan sudah melakukan dosa ini. Dan hilanglah kemuliaan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Jadi saudara hari ini siapa yang merasa tidak berbuat dosa? Tidak mungkin. Mungkin saya yang paling banyak berbuat dosa. Saya ini pendeta kakean omong. Pendeta tidak kakean omong gak payu saudara. Kakean omong banyak salah. Jadi saudara semua kita pernah berbuat dosa. Satu waktu saya hadir di satu ibadah. Salah satu konglomerat di Indonesia dia bersaksi. Saya cuma diajak oleh teman saya. Ayo datang yuk. Ini ada satu kumpulan. Saya enggak tahu. Datang ternyata itu ibadah. Terus pendetanya bilang, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Dia bilang, aku enggak pernah berbuat dosa. Aku orang baik. Terus dia bilang, pendeta iki ngawur nek ngomongin. Terus dia waktu pendetanya bilang, siapa selama menikah dengan istrinya tidak pernah bohong sama istrinya. Baru dia, oh Tuhan, aku sering bujuki bojoku ya. Lupa. Akhirnya bertobat di sana. Jadi kita pasti semua pernah melakukan dosa. Dan memang kita berdosa. Hilanglah kebaikan Tuhan, kemuliaan Allah. Nah mari kita akan lihat lagi. Kalau saudara terus melakukan dosa, apa sih yang kita dapatkan? Nah mari kita baca Roma 6 sama ayatnya 23. Sebab upah dosa itu apa? Maut. Jadi saudara kalau melakukan dosa bukan hanya masuk neraka. Perjalanan hidup kita di dunia ini loh. Banyak hal-hal yang tidak baik seperti maut. Tapi kita punya kalimat berikutnya. Tetapi karunia Allah. Ialah hidup yang apa? Di dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita ini puji Tuhan mendapat kasih karunia. Saudara kasih karunia itu artinya ya. Saudara dan saya tidak layak. Tapi kita dilayakkan. Jadi saudara mestinya kita ini tidak layak menerima. Tapi dilayakkan. Contohnya ya kita mesti tidak bisa selamat. Tidak bisa. Tapi karena Yesus ya mengasihi saudara dan saya. Kita ini mendapatkan keselamatan. Berarti kita mendapat kasih karunia. Saudara kita ajaran gereja kita bukan hyper grace. Bukan kasih karunia tanpa batas. Ya ada lagi ajaran sekali percaya Yesus. Saudara mau melakukan apa saja bebas. Tetap pasti selamat. Tidak. Gereja kita kasih karunia. Harus kita bertanggung jawab. Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi saudara dan saya harus terus hidup berkenan sama Tuhan. Jadi pagi ini kalau ada di antara saudara yang masih melakukan hal-hal yang kotor. Memfitnah orang, punya kepahitan sama suami, sama istri. Ya ini hal yang tidak baik. Saudara mungkin masih ada yang berselingkuh. Ya masih ngemplang uangnya orang. Saudara harus memberesi. Saudara-saudara kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang masih mengasihi saudara dan saya. Datang sama dia. Kasih karunia itu untuk saudara dan saya. Makanya hari ini saya ingin di awal khotbah saya yang pertama. Saudara dan saya harus sudah berjumpa dengan Yesus. Ya saya ulang. Setiap saudara dan saya harus sudah berjumpa dengan Yesus. Loh gimana Pak? Atau apa artinya berjumpa dengan Yesus? Berjumpa dengan Yesus itu saudara dan saya yang tadinya
melakukan yang tidak baik, yang tidak cocok sama Alkitab. Sekarang saudara merasakan zaman Tuhan, ketemu dengan Yesus, dengan ditandai kita mengaku dengan mulut percaya bahwa Yesus juru selamat kita, hati kita percaya. Yesus sekarang juru selamat saya. Saudara, kemudian Allah mulai mengadakan perubahan dalam hidup kita. Nah, ini berjumpa dengan Yesus. Ada banyak cara. Saya khotbah di penjara ya, sekarang namanya Lembaga Pemasyarakatan. Saudara-saudara, waktu sebelum saya khotbah ada kesaksian. Ini bulan depan saya khotbah di Lembaga Pemasyarakatan Porong. Nah, saudara, orang ini bersaksi. Ya, kita mengenal satu lembaga yang bernama The Gideon. Yang memang mensuplai, memberikan Alkitab dengan gratis. Itu di penjara dikasih semua. Saudara ke hotel-hotel, saudara buka rak, buka selorokan, kadang ada Alkitab di sana. Itu diberi dengan cuma-cuma. Nah, di penjara ini laris. Soalnya apa? Ini kertas terbaik di dunia. Karena dengan setipis itu dicetak bolak-balik tidak tembus. Hebat luar biasa ya Alkitab kita. Dan ini Alkitab termurah buku di dunia. Saudara, kalau di penjara begitu Alkitab datang royoan semua. Kenapa? Karena nanti disobei, dibuat linteng rokok. Jadi ini katanya kertas terbaik. Nah, yang Bapak saksi ini dia kena hukuman di atas 5 tahun. Sekarang keluarganya sudah tidak datang, dia nangis waktu itu. Ini istri anakku sehat apa enggak ya? Kok tidak ada kabar. Jadi dia kemudian ngambillah tembakau, kertasnya Alkitab yang disobek, dilenteng. Terus katanya, ini kesaksiannya. Dikorek sampai habis koreknya. Tidak nyala. Terus dia gini, ini kertas sopo tuh. Dibuka Matius 11 ayat 28. Katanya dia baca, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia baca lagi. Yang ke-15 dia mulai nangis. Sepertinya Yesus ngomong, ayo lu datang ngobe aku. Nah, saat itulah dia bilang, saya berjumpa dengan Yesus. Hidupnya berubah, dia sudah tidak mau merokok lagi. Saudara, sekarang dia jadi hamba Tuhan. Berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Ada orang yang diajak temennya tok. Ayo wes melo, seneng nang gereja. Dia tidak tahu, duduk gini cuma nangis terus. Loh kok nangis? Aku akeh dosane. Ini loh ada Yesus, saya mau ngampuni. Dia ketemu Yesus waktu duduk di gereja. Ada lagi kesaksian, dia ke gereja karena diajak teman kosnya. Ayo ke gereja, dia naik motor, mau parkir dia jatuh. Katanya tukang parkir, biasa Pak di sini. Ini hadirat Tuhannya yang kuat. Tukang parkir bisa ngomong gitu. Ya, hadirat Tuhan. Makanya saya bilang kemarin sama PAW, kita harus mulai minta hadirat Tuhan. Supaya nanti pintu masuk itu wis akeh sing geblak di situ ya. Loh iya. Loh ini terjadi saudara di gereja ini ya. Dia jatuh. Terus dia mulai nangis. Sekarang dia ngomong apa? Saya sudah ketemu Yesus. Saya khotbah di Taiwan. Dulu saya lihat channel di TV ya, ratusan channel. Enggak ada. Lagu rohani, kalangan Kristen enggak ada. Tapi waktu saya ke sana terjadi satu gerakan. Saya lupa berapa tahun lalu ya. Karena ada satu artis yang dipakai oleh stasiun televisi di Taiwan. Dia untuk datang ke Israel memperkenalkan negara ini. Ini negara Israel, budayanya begini, makanannya begini. Nah waktu di jalan salib katanya kesaksiannya. Dia ketemu orang berjubah putih. Orang ini cuma ngomong, kamu melakukan dosa ini ya. Aku bisa ngampuni. Katanya dia tidak bisa tidur. Terus dia langsung berlutut nangis. Di video, pikirnya action. Ternyata dia nangis. Kemudian dia cerita, siapa orang tadi? Semua tidak lihat. Loh, jelas ngomong-ngomong sama saya tadi. Dia bilang kamu melakukan ini. Tahu semua dosa saya. Tapi dia mau mengampuni. Saudara dia pulang ke Taiwan. Dia cari terus siapa ini. Lewatlah di satu gereja yang ada gambar Yesus. Oh ini. Dia masuk cerita sama pendetanya. Saudara kemudian tidak lama dia dibaptis. Dia telepon temannya. Ayo datang di gereja ini.
Ini seperti orang pernikahan. Ini sakral. Kamu datang Waktu dia datang, ternyata dia juga berjumpa dengan Yesus. Dia lihat, loh, ini kan orang yang juga ketemu dengan saya. Dua-duanya dibaptis. Nah, sejak itu channel TV ada KKR. Sudah berjumpa dengan Yesus. Hari ini saya ingin tidak tahu saudara bagaimana caranya Allah sudah berjumpa dengan saudara. Pelayan Tuhan ini belum tentu ketemu Yesus. Belum tentu. Ada yang cuma bayaran, ada. Puji Tuhan di sini tidak ada. Ada saudara. Main melayani seperti seorang profesional. Tidak ketemu Yesus. Saya diminta natar guru-guru sekolah minggu. Tuhan ini baik ya. Dari natar guru sekolah minggu saya bisa khotbah ke luar negeri. Ya karena yang natar guru sekolah minggu jarang. Jadi harus diajar. Karena anak-anak itu diajarnya mulai satu komunikasi. Jadi guru harus jelas suaranya keras nek ngomong. Lebih keras dari anak-anak. Nek suaranya cilik dilatih sampai banter. Yang kedua psikologi anak. Jadi anak di bawah 5 tahun tidak boleh khotbah lebih 5 menit. Oh mencret ya. Apa mana terus khotbahnya, anak-anak harus penuh Roh Kudus. Entek wis tambah gede mencretnya ya. Nah ini tidak ngerti. Jadi cukup 5 menit karena goyang terus. Ya, jadi ini diajar no. Ada 40 gereja kumpul semua. Terus saya tanya, kok cek banyak ini sing dateng. Saya tanya gini, siapa yang sudah 50 tahun ke atas jadi guru sekolah minggu? Lu sih ada oma-oma. Yang 40 tahun lebih. Saya sekarang 44 tahun jadi guru sekolah minggu. Yang 30 tahun lebih. Ada. Yang hari ini. Ada orang baru. Terus saya tanya gini. Siapa guru sekolah minggu yang tidak bertobat? Angkat tangan berdiri. Tidak boleh bohong. Satu pria berdiri saudara. Oh saya masih ingat ya. Loh kamu tidak bertobat? Tidak pak. Kata. Jelas saudara. Saya gini mau ke depan bisa saya wawancara? Boleh. Maju saudara. Saya tanya berapa tahun jadi guru sekolah minggu? 14 tahun. Saya tanya lagi berapa murid yang sudah ditobatkan? Tidak ada. Ya jelas om gurunya gak bertobat. Loh iya. Terus saya tanya, kenapa kamu jadi guru sekolah minggu? Tahu jawabannya? Dipaksa ibu pendeta saya. Ada pelayan Tuhan, belum pernah ketemu Yesus. Hidupnya masih kotor, enggak benar, enggak baik. Itu semua dulu kita lakukan. Tapi hari ini kita sudah ketemu Yesus. Siapa yang ketemu Yesus? Katanya Alkitab ya, mari kita baca. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam siapa saudara? Ia adalah apa? Bukan dimodifikasi. Bukan diinovasi oleh Tuhan. Tapi itu total dibuang. Kita sekarang jadi ciptaan baru. Yang lama sudah apa? Sesungguhnya yang baru sudah? Iya. Saya ketemu jemaat, saya tidak akan pernah tanya, gimana dulu keluargamu? Latar belakangmu apa? Enggak. Kalau saya tanya, mentornya siapa? Itu betul. Karena mentor ini nentukan. Saya ngobrol sama Pak Sugi, wagem kita. Loh Kak Sugi, dulu Kak Sugi di mana? Oh saya di Surabaya sama Om ini. Wah bener ini wes mentornya. Karena nek mentornya ini enggak bener. Pasti keliru ini yang dimentori. Tapi nek kehidupan masa lalu saya tidak akan pernah cerita. Tidak akan pernah tanya. Kenapa? Itu sampah masa lalu. Mau saudara dulu pernah mukul orang tua. Mau memfitnah orang. Mau terjadi perceraian, mau apa. Semua sudah ditutup. Sekarang yang percaya bertobat sama Yesus jadi ciptaan baru. Kita baru sekarang. Kenapa kita suruh melupakan masa lalu? Sebab iblis pinter, dia mengintimidasi kita. Di saudara kebaktian, alah kon pernah selingkuh, lah apa kebaktian. Saudara jadi lemah. Mau melayani, alah uripmu gak genang ngono, kok kate melayani. Terus diintimidasi. Tapi kalau saudara bilang, saya sudah tutup buku.
Sekarang saya jadi ciptaan baru. Keluarlah buah-buah pertobatan. Saudara mulai sekarang keluarlah yang namanya kasih Kristus. Menangkan jiwa, bersaksi, terus hidupnya berubah. Ini yang benar. Kita sudah ciptaan baru. Makanya saya heran ada pelayan-pelayan yang masih terus ngilono koncoy. Oh, ngelakuin gini. Kemarin di PAW saya bilang, pokok saya dengar ada pelayan Tuhan ya, memfitnah yang lain, saya berhentikan, jangan melayani dulu. Kita sudah ciptaan baru. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Saya mungkin lebih jahat dari saudara. Tapi saya berusaha Tuhan, ampuni. Supaya saya terus jadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Jadi saudara hari ini mari kita mulai berpikir positif. Saya melayani KKR di satu gereja di luar kota ya. Saya masuk hotel, turun, kaget saya. Sekitar 6 orang mungkin, 5 atau 6 lupa saya. Terus, loh ini dari mana? Pak Sam saya mau ngomong, kami orang murtad. Loh, lah nek murtad lah apa? Ya tadi kami pengen kebaktian. Murtad saudara, ninggal no Tuhan Yesus. Kenapa? Bapak tahu gembala saya, dia sakit Pak. Dia ngomong mau ke luar negeri berobat. Utang saya 60 juta. Utang loh ya Pak. Saya bilang, loh Pak ini uang anak saya kuliah. Oh iya saya pinjam dulu. Satunya 40 juta. Satunya lagi terus. Saudara. Terus ternyata dia katanya sembuh Pak. Jadi tidak keluar negeri. Lah saya kan mau bayar uang kuliah. Saya datang ke gembala saya. Pak, ya apa uang utangnya? Bilang apa Pak Samuel? Kamu mau melawan pendeta. Kamu terkutuk. Ya, loh coba saudara. Langsung murtad saya Pak. Ya kamu salah. Lah apa urusan gitu. Kamu bik Tuhan jangan tinggal. Oh gak bisa Pak, gak bisa. Apa tidak lebih jahat? Seorang hamba Tuhan seperti ini. Memurtadkan orang loh saudara. Berapa banyak kita juga di gereja. Pelayan-pelayan Tuhan. Ya menyakiti temannya. Temannya sampai meninggalkan Tuhan. Hari ini kita tidak lebih baik dari yang lain. Mari kita sama-sama hari ini. Kita ciptaan baru. Jadi sekarang kita sama-sama menjaga hidup kita. Jadi kita bisa saling support. Bisa saling mendoakan. Bisa saling menolong. Nah ini yang Tuhan inginkan. Yang pertama saya hanya ingin saudara dan saya pagi ini sudah berjumpa dengan Yesus. Sekarang Allah sudah rubah hidup kita. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Saudara percaya hari ini kita ciptaan baru di dalam Yesus? Iya. Mari kita lihat yang kedua. Kita lihat bagaimana yang Yesus lakukan. Ya ini nubuatan tentang Yesus Yesaya 53 ayat 3 sampai yang kelima. Ya, saya yang baca ya. Ini Nabi Yesaya mencatat nubuatan itu yang akan terjadi nanti. Nah itu nubuatan saudara ya. Nah ini terpenuhi pada Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena apa saudara? Kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Ini yang kedua. Kalau saudara sudah berjumpa dengan Yesus. Yesus sudah menggenapi. Jadi sebenarnya kemenangan terbesar. Bukan Paskah. Yesus waktu di Taman Getsemani. Waktu dia berkata, Bapa biar kehendakmu yang jadi. Itu kemenangan terbesar. Saudara bukan kehendaknya. Nah hari ini kita bisa menikmati keselamatan ini. Yesus sudah menggenapinya. Yesaya memberikan nubuatan. Ya kalau saya baca di Alkitab, saya catat kadang. Ya nubuatan-nubuatan khususnya di surat Wahyu. Mungkin sudah tidak banyak, tinggal dikit ya yang mau digenapi. Saya tidak berani ngomong kapan. Mungkin tidak sampai 50 tahun ya.
Yesus akan datang. Dulu orang ribut, panjang lebar. Nanti satu mata uang itu, mata uang apa ya? Muncullah Eropa dengan sekian negara keluar euro. Wah ini, enggak. Sekarang sudah digenapi. Dengan adanya pandemi lebih cepat lagi. Sekarang satu mata uang sudah terjadi. Saya kasih tahu saudara mata uang apa? Mata uang elektronik. Saudara hanya boleh bawa satu kartu saja. Saudara mau bayar tol, mau masuk supermarket, saudara mau bayar naik apa aja wis. Sampai ke luar negeri. Satu mata uang ini sudah terjadi. Saya gini, iya ya. Cepat sekali ya. Saudara-saudara ini nubuatan juga tentang Yesus. Digenapi oleh Yesus. Katanya kita bukan hanya mendapat keselamatan. Tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara bilur ada yang tahu? Ya sering saya terangkan. Yesus waktu disalib dia ditelanjangi. Dia pikul salib. Tentara Romawi, orang Yahudi ini pinter anatomi tubuh. Jadi saudara Rasul Paulus itu dipukul 39 kali, 5 kali. Jadi 39 kali 5. Saudara kalikan sendiri 195 kali. Tidak mati. 40 jelek sekali pasti mati. Waduh dipaku di mana yang sakit tapi tidak mati. Jadi tentara Romawi itu punya pecut ya. Cemeti itu ujungnya ada yang 5, ada yang 8. Jadi kalau ini cemetinya ujungnya ini dikasih koyok tali ya sampai 5. Terus ujungnya tali dikasih paku. Paku. Nah waktu Yesus pikul salib punggungnya ya dipukul gini loh. Itu pakunya masuk ya. Enggak apa-apa. Tapi waktu ditarik. Itu dagingnya rusak. Nah waktu darahnya mengalir itu yang menebus dosa saudara dan saya. Tapi bilur-bilurnya itu yang menyembuhkan. Daging koyor-koyor itu loh. Itu yang menyembuhkan. Ini satu paket. Jadi ada keselamatan, ada kesembuhan. Kalau saya bilang kesembuhan, ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Mungkin ada keluarga saudara bermasalah, bisnis, keuangan, ini sakit rohani. Hari ini Yesus akan memberi kesembuhan. Ini satu paket. Mari kita baca Mazmur 103 ayat yang ketiga. Jadi saudara orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Kegenapan firman Tuhan. Saudara dan saya hari ini mendapatkan keselamatan. Bukan hanya surga kekal. Di dunia ini bisnis kita diselamatkan. Keluarga kita diselamatkan. Pelayanan kita diselamatkan. Dan kita mendapatkan kesehatan. Sehat jasmani, sehat rohani. Mari kita baca saudara yang baca ya. 2, 3. Iya, lihat saudara. Dia yaitu Allah kita siapa sekarang namanya? Yesus. Yang mengampuni segala kesalahanmu. Dan yang menyembuhkan apa? Segala juga penyakitmu. Jadi saudara hari ini mungkin saudara ngalami saya bangkrut Pak. Saya bilang ini sakit rohani. Saudara saya bilang sama anak saya Yoel ini ya. Karena saya lihat dia setelah nikah ya kematangannya sudah kelihatan. Sekarang anaknya mulai besar. Saya bilang kok bantu papa. Saudara nanti biar Yoel bisa runding sama Pak Victor. Sama Pak Andoko. Departemen koordinator. Saya minta ibadah raya yang keempat jam 3 sore. Ya mulai minggu besok. Saya kemarin bicara sama Ko Yoel. Ini betul-betul saya mau kasih nama ibadah mujizat. Gereja kita banyak dikenal orang bahwa ini gereja penuh iman dan penuh mujizat. Nah ini saya ingin ibadah raya yang jam 3 sore. Biar nanti bisa dirunding pemain musik semua, saya tidak mau. Ini buat latihan, tidak. Ini betul-betul ibadah yang penuh mujizat. Jadi saya berharap nanti semua komponen yang terlibat, jemaat datang dan terjadi mujizat di sini. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Bahwa dia bukan hanya mengampuni, dia juga memberi kita kesehatan. Jadi saudara nanti saudara kalau merasa ada yang sakit karakternya jelek. Itu sakit rohani. Saya kok sering mukul istri saya ya.
Saya kok masih kepahitan ya Pak Sam? Datang di jam 3. Saya minta sama Tuhan supaya jam 3 ini betul-betul ibadah penuh mujizat. Jadi saudara nanti kita kasih nama ya, Pak Afat, naik broadcast, ibadah mujizat. Nah ini ya, jadi saudara ini Alkitab yang memberikan buat saudara dan saya. Hari ini di Jumat Agung, Yesus bukan hanya memberi keselamatan. Ada hari ini kesehatan buat saudara dan saya. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Ya, jadi saya mohon saudara hari ini nikmati, ambilin ini. Jadi mulai hari ini kita sudah ciptaan baru. Sudah jangan ingat-ingat lagi temannya yang kasusnya dulu. Ada yang masih bilang, Pak dia itu dulu loh Pak. Pernah gini. Padahal itu dulu. Padahal orang ini sudah bertobat, keluar buah pertobatannya sudah ada di sini. Masih terus di sini. Diungkit terus, sudah stop. Mari kita sekarang belajar. Kita sudah ciptaan baru, sekarang kita sudah diselamatkan, kita menikmati keselamatan Tuhan. Sekarang kalau saudara dan saya sudah menikmati keselamatan dan kesehatan dari Tuhan, mari apa yang akan kita lakukan? Saya ambil contoh ini, kita akan baca hari ini ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Yo wis, saya mulai yo. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ya, ini kisah yang luar biasa. Yesus memberikan pelajaran buat saudara dan saya. Sudah, jangan memfitnah orang sudah. Jangan cerita masa lalunya orang, buat apa? Kita lebih baik dari mereka. Ya, katanya firman Tuhan di ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di Yerusalem banyak bukit ya. Bukit Sion, Bukit Zaitun. Nah ini ya, terus katanya ayat 2. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Yesus hanya melakukan 2, mengajar dan berkhotbah. Gereja ini juga ada saatnya berkhotbah, ada saatnya kita dikasih pengajaran. Terus ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Terus katanya ayat yang keempat. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Guru, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Ayat yang kelima. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah Yesus ditanya, katanya ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Waktu menulis ayat 7, Yesus ditanya terus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka apa? Saudara yang baca 2, 3. Iya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa katanya? Yang tidak berdosa hari ini. Lempar dulu yang pertama. Katanya ayat 8. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 9, ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 saudara yang baca 2, 3. Nah ini lihat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara dari cerita ini, saya ingin yang terakhir nanti, saudara dan saya seperti yang Yesus lakukan. Mari kita mulai punya pandangan-pandangan kasih Kristus. Jangan ketemu orang, hanya menjelekkan orang lain. Dosanya orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Tapi hari ini seperti yang Yesus lakukan. Kita punya kasih Kristus. Memandang orang kita ingin, biarpun orang ini berdosa. Tapi orang ini bisa, jangan berbuat dosa lagi. Tapi kita bawa kepada Yesus. Saudara hari ini mungkin ada suami-suami yang kepahitan dengan istri. Ada istri kepahitan dengan suami, benci kehilangan kasih Kristus. Dengan mertua, dengan menantu, dengan anak. Tapi hari ini Yesus ngajarkan, pergi jangan berbuat dosa lagi.
Saudara, hari ini saya ingin, mari kita punya pandangan yang sama seperti Yesus. Kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita mengasihi orang lain. Kita mari mulai memandang orang lain dengan kasih Kristus. Bukan dengan kebencian. Sesama pelayan, ayolah melayani dengan baik. Sesama teman FA, jangan saling menggosip, menjelekkan satu sama lain. Apalagi melayani ada temannya yang melejit, sudah mulai digosipkan. Stop, katanya Yesus, stop, berhenti. Mari kita akan lihat, kita mulai sekarang punya kasih Kristus di pandangan kita. Jadi setiap melihat orang, mari kita mengasihi. Saya yakin gereja kita ini sudah tidak muat ya. Saya juga bingung, ini sudah 6 kali ibadah raya, tambah banyak jemaat. Ya, ini kursinya sudah maju ke depan. Di luar lagi, nanti kita buka aja jam 9 malam ya. Silakan sing mau datang, ini tidak muat lagi jam 11 malam. Ini hafat sing khotbah terus sampai pagi ya. Nah ini saudara, saudara saya yakin kalau kita punya pandangan kasih Kristus. Kita memandang orang dengan kasih Kristus. Saya yakin Allah itu akan berkenan dengan gereja kita. Saya yakin Allah akan disenangkan di sini. Saya berapa kali besuk ke rumah jemaat yang memang tidak punya. Sakno ya. Saya bilang, Tuhan aku kayak ono duit lebih. Supaya aku bisa bantu. Ya saudara-saudara, saya ke Blitar. Ada yang tidak punya toilet. Saya bilang, wis bangun no. Ya sampai akhirnya kita punya BTV jadi berkat. Ya jemaat-jemaat mulai nyumbang sekarang sebulan 40 sekitar itu 40 juta ya kita keluarkan. Ya puji Tuhan sekarang rumah jemaat sudah tidak ada yang jelek. Ya saya cuma bilang mulai sekarang jemaat bisa hidup di atas prasejahtera. Ya mulai sekarang sudah ada yang di BPJS. Terus pelan-pelan terus kita mulai memandang mereka dengan kasih Kristus. Saya yakin kalau kasih ini ada pada saudara dan saya. Allah akan lakukan kebaikan buat kita. Saya dulu punya papa mama ya. Sederhana miskin saya sering cerita. Tapi di tengah-tengah kemiskinannya. Papa saya masih mengajari anak-anaknya untuk tidak berbuat curang. Papa mama selalu bilang apa? Kalau kamu bisa jujur. Sudah kemana aja. Kamu tidak akan goyah. Tidak ada yang bisa ngalahkan kamu. Anak-anak saya, menantu saya kasih tahu jujur. Terus papa saya mulai cerita duduk ya. Ayo tak ceritai tentang Cheng Li. Ini kalangan orang Tionghoa bilang Cheng Li yaitu wajar. Sewajarnya. Saudara tetangga saya ini diaken. Ketua diaken. Tapi saudara jahat luar biasa. Ya sandal, namanya sandal kadang kita mau masuk dilepas. Ada lagi yang masuk ke tendang, kena ke tanah sebelahnya ini, diakenin. Itu sandal bisa langsung plung masuk ke rumah saya. Sopore nyawate. Tapi nek dia punya sepeda, ditaruh di depan pintu rumah papa saya, kita tidak bisa apa-apa. Saya bilang be papa saya, Pak, nanti aku gede tak pateni ya. Saya SMP itu, gak usah. Wis apa, aku lihat dewek, papa digitu no. Saudara kalau ada orang jualan daging, mama saya datang, orang ini bilang apa? Sudah Cik masuk, lu tidak bisa beli, percuma wis masuk. Oh saya dengar ya, wah was kon yo, tak pateni tenan kon. Duh iya saudara, itu terus. Terus papa saya cerita, satu waktu papa saya naik sepeda ya. Saudara 6 kilo, dan itu malam jam 6. Dia lewat naik sepeda motor, pas bannya papa saya gembos. Loh apa? Iya gembos, ayo tak gandeng. Saudara sampailah dengan selamat di rumah. Nah ini dikumpul no. Papa saya bilang apa? Dia mungkin 1000 kali nyakiti papa. Tapi hari ini sekali dia nolong papa. Ingat sampai mati keluarga ini tolong dibantu. Tanya istri saya ya. Sampai hari ini saya masih bantu keluarga ini. Saudara-saudara 1000 kali kita boleh tidak ditolong. Tapi 1 kali ditolong. Itu namanya cengli kalau kita ingat. Tapi berapa banyak kita. 1000 kali ditolong. Sekali tidak bisa nolong kita bisa dibunuh. Ini bocengli. Saudara kita sama Yesus. Dia sudah tutup dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi.
Kenapa kita masih mulut kita memfitnah orang? Masih melakukan kejahatan. Sudah stop. Mari kita mulai hari ini. Kita punya pandangan dengan kasih Kristus. Kita mengasihi orang lain. Yesus akan bilang ini baru cengli. Ini baru yang wajar, ini yang benar. Nah saya ingin itu terjadi di gereja kita. Saya ajari saudara, ayo kita memandang orang lain dengan kasih Kristus. Di sini tidak ada kaya, tidak ada miskin. Tidak ada warna kulit. Di sini yang ada semua ciptaan baru di dalam Yesus. Jadi saudara hari ini silakan melayani. Kita masih butuh banyak pelayan. Multimedia juga ya nanti ada saatnya tentunya ya ikuti aturan yang ada. Saudara bisa melayani Tuhan. Ya kalau ada yang bilang oh enggak wis enggak perlu. Enggak saya masih perlu banyak pelayan Tuhan. Tapi semua pasti ada aturannya seperti WL, pemain musik di audisi ya dan lain sebagainya. Tapi ayo sekarang kita sepakat punya pandangan untuk mengasihi orang lain. Kita sudah diselamatkan, kita sudah sehat. Hari ini kita giliran untuk menolong orang lain. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Yesus. Adakah saudara pagi ini yang masih menyimpan kepahitan? Masih memfitnah orang. Masih memandang orang lain dengan hal-hal yang negatif. Stop. Kita sudah ciptaan baru. Mari sekarang kita alihkan. Seperti Yesus. Waktu dia berjumpa dengan perempuan ini. Semua berkata, ini sudah berbuat zina. Ini layak untuk dibunuh. Yesus hanya berkata, siapa yang tidak berdosa, silakan lempari dengan batu. Tidak ada satupun. Saudara-saudara, Yesus mengasihi perempuan ini. Hari ini kita juga sebagai ciptaan baru, mari kita mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Saya percaya pagi ini Yesus akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Sesuatu yang dahsyat di keluarga kita karena adanya kasih Kristus. Sesuatu yang luar biasa di bisnis, di pekerjaan kita. Sesuatu yang luar biasa terjadi di pelayanan kita di gereja ini. Saya yakin gereja Betania Setoya Malang hari ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena ada kasih Kristus di tempat ini.